would like to start with a quick roll call. Sunshine Bear. Care Bear in the care chair. Snuggie. Hi. Nick Joe. Hi, I'm your Korean dad. Mother Nature. Here and everywhere. Dog and Grandma. Here. All right, let's brainstorm. Any ideas for new members? I'd like to nominate Alaska Airlines. This neck pillow I'm dating says great things. Ooh, a caring airline? Wait, those exist? Well, we all believe in a talking Sky Bear. It says here they were the first airline to switch from plastic bottles to boxed water. Wow. They also hire a lot of people from caring professions. I'm seeing former teachers and nurses. Okay, I'm loving this. Out of all of this, Alaska Airlines, most caring airline. It's cute, right? We've never had an airline before. Ooh, this is a lot of pressure. Deep breaths, Sunshine Bear, like we practiced. It's settled. Alaska Airlines is officially in the running. Round of applause. Alaska Airlines adalah sebuah maskapai penerbangan asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Maskapai ini berdiri pada tahun 1932 dengan nama McGee Airways. Hanya melayani penerbangan dari Anchorage, Alaska. Saat ini, Alaska telah terbang ke lebih dari 100 destinasi di seluruh Amerika Serikat, serta ke Kanada, Costa Rica, dan Meksiko. Maskapai ini mendapat sebutan sebagai maskapai besar dari Departemen Transportasi Amerika Serikat bersama dengan Horizon Air. Alaska Airlines adalah anak usaha dari Alaska Air Group J.D. Power and Associates, telah menobatkan Alaska sebagai peringkat pertama dalam tingkat kepuasan pelanggan selama 8 tahun berturut-turut. Maskapai ini tercatat berhasil membawa penumpang paling banyak dari Alaska ke daratan utama Amerika Serikat daripada maskapai yang lainnya. Alaska Airlines dan para pekerjanya sangat fokus terhadap pelayanan kepada customer dan juga memiliki kepedulian yang sangat tinggi. Lalu, bagaimana caranya agar setiap perusahaan bisa seperti Alaska Airlines yang mampu mengelola tenaga kerjanya untuk memberikan pelayanan yang terbaik? Dalam video ini, kita akan mempelajari bagaimana Alaska Airlines melakukan pengelolaan terhadap para pekerjanya. Human resource at Alaska Airlines. With thousands of employees spread across nearly 100 locations in the United States, Mexico, and Canada, building a committed and cohesive workforce is a challenge. Yet, Alaska Airlines is making it work. The company's people focus state, while airplanes and technology enable us to do what we do, we recognize this is fundamentally a people business, and our future depends on how we work together to win in this extremely competitive environment. As we grow, we want to strengthen our small company, feel we will succeed where others fail, because of our pride and passion, and because of the way we treat our customers, our suppliers, and partners, and each other. Itulah janji Alaska Airlines untuk menghormati setiap orang. Adalah salah satu elemen utama dari operasi maskapai kelas dunia. Belajar kepada Alaska Airlines yang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip manajerial pengelolaan tenaga kerja, tentunya ada beberapa poin penting yang harus kita garis bawahi dan kita pelajari, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Alaska Airlines, para pekerjanya telah berkomitmen dan fokus terhadap perusahaan. Tentu itu pula yang diharapkan setiap perusahaan. Dan yang kedua,
Alaska Airlines, pekerjanya telah memberikan pelayanan terbaik terhadap customer, supplier, dan mitra bisnis. Karena perusahaan ini bergerak di bidang jasa, otomatis pelayanan memang harus dikedepankan. Dan yang ketiga, menghadirkan senyum dan ramah dalam penerbangan yang panjang. Jadi maskapai itu kan ada pramugari dan pramugara yang pada saat penerbangan itu mereka harus menghadirkan senyum waktu ya, jangan cembetut ya. Nanti customer-nya nggak nyaman kalau pramugari dan pramugaranya tidak ramah dan tidak senyum, apalagi penerbangannya jauh dan sangat panjang. Kemudian yang terakhir, maskapai Alaska Airlines telah melakukan pelatihan di semua tingkatan level. Dalam hal ini, pelatihan memang sangat diperlukan, tentunya pada level-level bawah, menengah, atau level atas. Mulai dari level manajemen sampai kepada teknis atau operasional. Agen layanan pelanggan menerima pelatihan khusus tentang toolkit pemberdayaan company. Seperti Ritz-Carlton yang juga terkenal dengan filosofi layanan pelanggannya, yaitu agen memiliki opsi untuk memberikan penghargaan voucher hotel dan makanan atau meal frequent flyer saat pelanggan telah mengalami masalah layanan. Ya, jadi bagi perusahaan jasa, pelayanan yang baik memang adalah sebuah ujung tombak yang menentukan keberhasilan sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa. Kinerja Alaska Airlines. Kinerja yang baik tentunya akan dihasilkan atau dicapai dari sebuah komitmen dan tanggung jawab atas pekerjaan. Hal tersebut tidaklah mudah, akan tetapi bisa diupayakan. Seperti di Alaska Airlines ini, sudah menjadi budaya kerjanya adalah pertama melaporkan proforma karyawan dengan kode warna pada grafik dan bagan metrik utama dan diposting secara prominently di setiap area kerja. Dan laporan ini tentunya akan menjadi bahan untuk pertimbangan pihak manajemen untuk menentukan langkah ke depan atas visi dan misi perusahaan. Kemudian, program pelatihan Alaska Airlines menghasilkan daya dukung. Tentunya, setiap pelatihan itu akan menghasilkan satu buah kekuatan yang akan kita pakai untuk menghadapi tantangan ataupun persaingan masa depan perusahaan. Kemudian yang ketiga, 20 manajer puncak berkumpul setiap minggu dalam rapat kepemimpinan operasi yang dijalankan oleh Executive VP of Operation dan Mini Cuci untuk meninjau aktivitas yang dikonsolidasikan ke dalam ringkasan visual. Mungkin ini kita bayangkan seperti para manajer puncak tersebut sedang meeting, lalu kemudian mendapatkan laporan berupa tadi proforma karyawan yang sudah dibentuk sedemikian rupa laporannya sehingga dipresentasikan. Pada akhirnya perusahaan akan menentukan arah kebijakan. Dan yang menarik, kinerja Alaska Airlines ini adalah karyawannya bersedia untuk melakukan tanggung jawab lebih atas pekerjaannya. Mungkin mereka sudah merasa nyaman bekerja di Alaska Airlines ini karena itu tadi sebuah pernyataan dari setiap karyawannya itu yang menyatakan bahwa sementara pesawat terbang dan teknologi memungkinkan kita untuk melakukan apa yang kita lakukan, kami menyadari bahwa pada dasarnya ini adalah bisnis jasa pelayanan terhadap orang. Dan masa depan kita tergantung pada bagaimana kita bekerja sama untuk menang dalam hal lingkungan yang sangat kompetitif. Saat kami tumbuh, kami ingin memperkuat perusahaan kecil kami. Merasa bahwa kami akan berhasil di mana yang lain gagal karena kesombongan dan hasratnya, dan karena cara kami memperlakukan pelanggan, pemasok, dan mitra kami satu sama lain. Nah, itulah kunci keberhasilan Alaska Airlines dalam bisnisnya dan juga manajemen sumber daya manusianya. Dengan ribuan karyawan yang tersebar di hampir 100 lokasi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, membangun tenaga kerja yang berkomitmen dan kohesif adalah sebuah tantangan. Namun kita sudah menyaksikan pada hari ini bahwa Alaska Airlines mampu membuat human resource-nya fokus pada perusahaan. Lalu apa dan bagaimana pelatihan dan pengembangan SDM? Mari kita sama-sama simak dan pelajari bersama ya, teman-teman. Ya, pengelolaan tenaga kerja mempunyai dasar hukum. Yang pertama, kalau di Indonesia, dasar hukumnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
bahwa negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui Cipta Kerja. Dan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini diatur bagaimana mengenai pengelolaan tenaga kerja yang baik. Kemudian untuk di dunia internasional, pengelolaan tenaga kerja pun diatur melalui International Labour Organization atau ILO, yaitu badan resmi lembaga PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk dengan tujuan menetapkan peraturan ketenaga kerjaan internasional. Lalu apa sih tujuan pelatihan dan pengembangan SDM? Tentunya tujuan utama dari pelatihan dan pengembangan ini adalah untuk meningkatkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi, sehingga menjadi kompeten dalam pekerjaannya, membantu memecahkan permasalahan operasional, memenuhi kebutuhan perkembangan pribadi, mempersiapkan karyawan untuk promosi sekaligus berupaya membina mereka agar menjadi lebih produktif. Itu menurut Dani Albert Dillon tahun 2013. Nah, setiap perusahaan yang ingin maju dan berkembang tentunya juga harus memiliki karyawan atau tenaga kerjanya yang terlatih dan update terhadap informasi dan teknologi. Lalu adakah manfaat dari pelatihan atau pengembangan SDM tersebut? Tentu manfaat pelatihan dan pengembangan SDM itu terdiri dari manfaat bagi organisasi dan juga manfaat bagi pegawai. Nah, apa sajakah manfaat bagi organisasi? Antara lain adalah satu, peningkatan produktivitas kerja organisasi. Yang kedua, terwujudnya hubungan serasi antara atasan dan bawahan. Kemudian yang ketiga, proses pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat. Yang keempat, meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi dengan komitmen organisasional yang lebih tinggi. Kemudian mendorong sikap keterbukaan manajemen. Kemudian memperlancar jalannya komunikasi yang efektif dan menyelesaikan konflik secara fungsional. Ini kemungkinan ini adalah hanya sedikit dari banyak manfaatnya. Artinya, manfaat yang sesungguhnya adalah lebih besar lagi daripada yang tercantum di sini. Nah, lalu apa sih manfaat bagi pegawai itu sendiri? Nah, manfaatnya adalah pertama, membantu membuat keputusan dengan lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Yang ketiga, terjadinya internalisasi dan operasionalisasi faktor-faktor motivasional. Terus kemudian menimbulkan dorongan untuk terus meningkatkan kemampuan. Kemudian meningkatkan kemampuan untuk mengurangi stres, frustasi, dan konflik sehingga akan memperbesar rasa percaya diri, dan yang terakhir meningkatkan kepuasan kerja. Nah, ini pun hanya sebagian saja dari manfaat pegawai. Tentunya masing-masing orang itu pasti akan merasakan manfaat yang berbeda-beda, dan tentunya lebih banyak lagi manfaat dari apa yang tercantum di sini. Nah, teman-teman, bagi kita yang saat ini yang masih haus akan ilmu, tentunya pelatihan dan pengembangan ini adalah sesuatu hal yang memang kita harus ambil manfaatnya. Jika ada kesempatan, ayo mari kita ikut bergabung untuk melakukan pelatihan dan pengembangan. Lalu apa saja tahap-tahap dari pelatihan? Yang pertama tahapannya adalah analisa kebutuhan atau need assessment. Jadi jika dalam suatu perusahaan pastinya kita akan menentukan terlebih dahulu pelatihan yang saat ini diperlukan untuk divisi mana. Nah, itu adalah sebuah pertimbangan untuk tahap yang pertama tadi ini, yaitu analisa kebutuhan. Jika saat ini yang skala prioritas dibutuhkan pelatihan untuk divisi marketing, maka perusahaan akan mengambil langkah pertama, yaitu dengan melakukan pelatihan terhadap divisi marketing. Lalu yang kedua, tahap selanjutnya adalah pengembangan pelatihan kerja atau development. Nah, dalam hal ini pengembangan pelatihan kerja ini artinya jika kita sudah mendapatkan ilmu atau manfaat dari pelatihan tersebut harus di-activating, harus diimplementasikan kepada pekerjaan kita. Jadi ilmunya tersebut itu harus dipakai dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, tahap pelatihan itu adalah evaluation atau evaluasi hasil pelatihan dan pengembangan kerja. Nah, jadi jika kita sudah selesai melakukan pelatihan, kita harus mengevaluasi apakah ilmu yang kita dapat itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau justru masih kurang, atau kita ada hambatan dalam menyerap ilmu tersebut, jadi kita butuh untuk berlatih lebih lagi dan untuk mempelajarinya lagi, maka hal tersebut adalah sebuah tindakan evaluasi terhadap hasil pelatihan dan pengembangan kerja. Nah, tentunya dengan
menerapkan ilmu yang sudah kita dapat dari pelatihan dalam pekerjaan kita sehari-hari, kita akan melihat apa perbedaan dari sebelum berlatih dan sesudah berlatih. Metode pelatihan dan pengembangan SDM itu sangat bervariatif. Dikelompokkan menjadi dua bagian. Biasanya dikenal dengan istilah metode pelatihan on the job atau pelatihan di tempat kerja. Kemudian ada istilah pelatihan off the job atau pelatihan di luar tempat kerja. Nah, modelnya pun sangat beragam. Untuk on the job itu ada model pelatihan berupa rotation of assignment, job rotation, plan progression, atau pertukaran pekerjaan. Nah, itu istilah-istilahnya ya. Kemudian ada juga yang namanya coaching and counseling, yaitu berupa bimbingan dan penyuluhan. Kemudian ada juga yang namanya apprenticeship atau understudy atau magang. Nah, ini sering ya, banyak yang melakukan pelatihan kerja berupa magang. Sering kita menyaksikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada lagi berupa temporary assignment atau penugasan sementara. Kemudian ada brainstorming, ada executive development training atau latihan pengembangan eksekutif, dan juga ada outbound training atau pelatihan alam terbuka. Nah, ini semua sangat menarik untuk dipelajari. Kemudian satunya lagi adalah off the job atau pelatihan di luar tempat kerja. Nah, ini terdiri atas dua nih, ada sistem simulation, ada juga sistem information presentation. Nah, itu sistem simulation itu terdiri atas beberapa lagi nih itemnya. Pertama ada case study atau studi kasus, kemudian ada role playing atau bermain peran, kemudian ada business game atau permainan dalam laboratory training. Kemudian untuk information presentation itu terdiri dari beberapa juga, antara lain adalah lecture atau melalui kuliah, conference atau melalui seminar, kemudian video presentation, dan study atau belajar mandiri. Nah, ini semua adalah sebagai contoh bentuk-bentuk pelatihan. Tentunya ada lebih banyak lagi bentuknya yang sangat beragam, namun ini hanya sebagai pengetahuan saja, dan apa yang tercantum di sini sepertinya sudah sangat familiar di kalangan para pengusaha. Baik teman-teman, sekian dan terima kasih sudah menyimak video ini. Jika kalian suka, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.